bahwa jika kamu berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Justru ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita sedang membuktikan bahwa kita sedang mentransfer ya amal kita ya menjadi amalan yang berpahala nanti di akhirat ini. Ya namanya Abdullah itu adalah budak Allah. Tapi jangan lalu orang meremehkan sebutan Abdullah, karena dalam penjelasan yang lain justru hanya dengan Abdullah itulah lalu dia bisa mencapai apa yang namanya menjadi orang yang merdeka atau hurriyah ini. Individu atau tujuan orang per orang ya sama dengan tujuan komunitas atau masyarakat ini. Karena adanya kebersamaan, adanya masyarakat, adanya komunitas itu adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan individu, bukan untuk merusak atau merampas hak individu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, bahwa kita diberi kesempatan hidup dan berbagai macam fasilitas adalah dalam rangka untuk mencari bekal sebanyak mungkin supaya kita bisa menjadi orang yang lebih berguna buat diri dan orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan baik amalnya. Nah, tentu sabda Rasulullah tersebut dibangun di atas pondasi yang memungkinkan. Kenapa lalu orang bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain? Kalau disebut khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, itu bukan berarti hanya bagi orang lain tok. Karena ada satu statement dari Al-Quran bahwa jika kamu berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Oleh karena itu perlu senantiasa dicermati ketika orang itu berbuat baik, itu adalah berbuat baik kepada dirinya sendiri, supaya orang merasa tidak kok dinomorduakan ya, orang lain kok nomor satu itu loh. Padahal orang berbuat baik kepada orang lain yaitu sama halnya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Karena apa? Justru ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita sedang membuktikan bahwa kita sedang mentransfer ya amal kita ya menjadi amalan yang berpahala nanti di akhirat ini. Meskipun berpahala tidak hanya di akhirat saja, di dunia juga. Ya, orang yang berbuat baik di dunia ya dibalas juga oleh Allah di dunia ini. Jadi balasan tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia ini. Nah,
dalam Al-Quran ada sindiran ya, sindiran kepada orang-orang yang tidak memperhatikan persoalan pahala ya, yaitu ketika orang berbuat baik atau orang melakukan sesuatu dengan mengharapkan balasan di dunia. Allah komentar, kalau kalian beramal, ketahuilah bahwa di sisi Allah itu ada balasan dunia dan akhirat. Nah, jadi ada sebutan balasannya itu juga di dunia dan di akhirat ini. Mengapa disindir seperti itu oleh Allah ini? Karena kebanyakan orang tidak memperhatikan persoalan balasan pahala di akhirat. Sebagaimana juga kebanyakan orang tidak memperhatikan akibat negatif dari perbuatannya di akhirat kelak. Tetapi yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang hanya ingin mendapatkan balasan positif di dunia saja. Balasan negatif di dunia berusaha untuk ditolak. Kita bisa melihat pada kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita ya. Misalnya ada kasus pencurian, ada kasus korupsi. Nah, mereka berusaha menghindarkan diri dari akibat tindakan korupsi tersebut. Misalnya dengan menghilangkan jejak. Ya. Yakni misalnya ketika dia memberikan suap atau gratifikasi, dia tidak mau penerimanya tidak mau menggunakan atau menulis bukti-bukti ya, bukti penerimaan, misalnya cek atau apa ya, atau kwitansi. Nah, itu adalah dalam rangka untuk menghilangkan jejak supaya tidak bisa dideteksi secara hukum. Loh, kalau hukumnya itu hukum manusia, memang kalau penegak hukumnya tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang fisik, tidak bisa dijerat hukum itu. Tapi dalam pandangan Islam, dalam pandangan Al-Quran, Tuhan punya sistem rekam jejak amal manusia. Nah, rekam jejak amal manusia ini direkam oleh tubuh manusia ini loh. Nah, tubuh manusia ini ada mata, ada telinga, ya, ada lidah, ada kulit, ada tangan, ada kaki. Itu semua oleh Allah dianggap ya, dijadikan sebagai alat untuk merekam jejak amal manusia ini. Sehingga kalau orang tidak waspada, ya jangan dikira orang berbuat baik sendirian tidak diberi balasan pahala, ataupun sebaliknya berbuat jahat sendirian tidak dibalas dengan dosa, pasti ada balasannya ini. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk bisa memiliki kesadaran bahwa setiap rekam jejak amal kita ini itu diupayakan untuk bisa baik ya. Jangan sampai lalu kita tidak memiliki kesadaran bahwa amal apapun itu berakibat ganda. Jangan sampai itu enggak disadari ini. Karena orang yang menyiasati ya, menghindarkan diri dari negatif secara rasional ya, menurut akal sehat itu normal. Orang berusaha menghilangkan jejak yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam penjara, itu normal. Ya, normal ini. Sebagaimana orang ingin menghindarkan diri dari akibat perbuatan dosanya di akhirat juga normal. Makanya lalu ada permohonan istighfar. Istighfar, taubat itu adalah menunjukkan bahwa sebenarnya secara umum orang menyadari bahwa akibat
perbuatannya adalah dosa, kemudian dia menghindarkan diri darinya, ya, itu wajar dan normal ini. Tetapi menjadi tidak wajar ketika orang melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, sementara akibatnya bisa menjerumuskan dirinya ke dalam kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ini yang dikatakan tidak wajar ini. Masa orang diberi kesempatan hidup, diberi fasilitas yang banyak oleh Allah, tidak mau bersungguh-sungguh menggunakannya di jalan yang benar, misalnya ini. Menurut saya itu orang yang tidak bisa memanfaatkan pemberian Allah, ya. Ya, dalam bahasa sederhananya, masa banyak fasilitas yang Allah berikan kok syukur kita kurang. Ini. Nah, syukur itu tidak lain adalah memanfaatkan pemberian Allah untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Nah, pada kali ini saya ingin mengajak kalian bagaimana kita bisa memiliki kesadaran bahwa semua aktivitas itu ada rekam jejaknya nih. Coba kita mulai dari ayat yang paling umum, ya, kaitannya dengan penggerak kita, ya. Jadi yang menggerakkan kita itu apa sebenarnya toh? Karena aktivitas adalah gerak. Misalnya Pak Ngatijo itu dari Kulon Progo ke sini, itu yang menggerakkan itu apa? Itu. Kalau yang menggerakkan itu nanti bukan yang Allah sarankan, itu bisa lalu menjadi bom waktu bagi dirinya ini. Nah, kalau menjadi bom waktu, ya sebenarnya apa yang sedang kita lakukan belum tentu baik, ya. Ya, kalau bom waktu positif itu positif, tapi kalau bom waktu negatif, jadi negatif ini. Coba kita baca surat Luqman ayat 26. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ya, di sini ada sebuah statement atau pernyataan. Kepunyaan Allah lah apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Kalimat ini memang enggak begitu menarik karena dalam bentuk pernyataan. Pernyataan itu kan pemberitahuan saja, pemberian informasi bahwa ini loh begini, begitu. Tapi pernyataan ini kalau dipikirkan lebih mendalam, ya, kita baru akan tersinggung ini. Tapi kalau enggak dipikirkan, ya itu seperti angin lalu aja, ini informasi gitu saja ini, yang mungkin ada gunanya atau mungkin tidak ini. Nah, ayat yang semacam ini ada juga di beberapa ayat yang lain, ya, yang perlu kita pahami bersama. Kata lillahi, kepunyaan Allah lah apapun yang di langit dan di bumi. Kita dianggap memahami ayat ini jika, ya, kita tidak merasa memiliki harta benda yang Allah titipkan kepada kita ini. Kalau toh secara umum orang mengakui bahwa kita punya sesuatu, misalnya punya rumah, punya tanah, punya kendaraan, ya, dan berbagai macam harta benda yang pada umumnya dimiliki manusia, itu sifatnya bukan hakiki, ya, tetapi sifatnya majazi, sifatnya sementara. Dan kita hanya diberi hak guna, diberi hak guna saja.
Kalau kita sadar bahwa semua adalah milik Allah, kita akan menjadi orang yang tenang. Efeknya itu kemana-mana ya, kemana-mana ini. Ketika kita menyadari bahwa semua milik Allah, yang ada pada kita adalah titipan saja ya, hanya hak guna. Padahal realitas yang ada pada orang yang tidak memiliki kesadaran bahwa semua milik Allah itu juga hanya hak guna juga. Kita lihat aja orang yang terkaya tapi mereka orang ateis misalnya ini. Toh mereka juga hanya menggunakan saja. Nanti kalau meninggal dunia juga otomatis akan diwariskan kepada orang lain. Sama ya, sama dengan yang ada pada orang Islam juga sama ini. Sama dalam arti ya hanya sama-sama hak guna. Tetapi ketika rasa kepemilikan ada pada orang ateis, itu muncul berbagai macam hal dalam dirinya yang sebenarnya itu tidak dikehendaki. Ya. Kemarin beredar informasi ada presiden mana itu, Uruguay atau mana itu, yang presiden termiskin di dunia ini. Ya. Begitu ya. Jose siapa itu ya? Ini. Itu hanya mengambil dari gajinya 10%. Yang lain disumbangkan untuk kepentingan umum ini. Nah, komentar yang sampai ternyata hidup dengan sekedar cukup itu lebih tenang kata dia ini. Lebih tenang. Itu kalimat penting ya, kalimat penting ini. Dibandingkan Pak Rafael yang baru ketahuan menyimpan uang banyak, kemudian lalu dibandingkan dengan masa kerjanya sepertinya enggak seimbang ya. Orang hidup normal sebagai ASN golongan 3 misalnya ini, dia gajinya berapa, dipakai untuk ya operasional harian itu berapa, kira-kira sisanya berapa, kalau ditabung sekian tahun berapa, itu bisa diperkirakan. Tapi kalau lalu sampai banyak sekali ya, jadi tidak masuk akal. Nah, ketidakmasukakalan itulah yang menyebabkan lalu dia dicopot oleh Sri Mulyani ya, dari kedudukannya sebagai ASN ini. Nah, tidak hanya itu, lalu berurusan dengan KPK, tentu KPK yang akan merasa berkesempatan untuk melucuti kekayaannya. Nah, begitu juga kalau nanti yang lain-lain juga akan mengalami seperti itu. Andaikan ya KPK ini terdiri dari orang-orang yang tidak suka kepada Islam, kemudian kebetulan ya yang menjabat itu adalah orang-orang Islam, kemudian mereka banyak korupsi, ya kesempatan juga untuk mengambil kekayaan mereka ini secara legal ya, sesuai dengan undang-undang ini. Karena dalam sejarah umat Islam ya, perlu juga saya sampaikan di sini ya, kenapa muncul ajaran sosialisme, ajaran marxisme, ajaran kapitalisme, ajaran katakanlah yang tidak sesuai dengan Islam misalnya ini. Ajaran Karl Marx itu muncul tidak lain karena selama ini, alias selama dia memahami ya, melihat realitas kehidupan, orang-orang agamawan itu justru yang menumpuk kekayaan tanpa memperhatikan orang fakir miskin.
Ya kalau kita lihat sejarahnya kan dari masa ke masa seperti itu. Di kalangan Bani Umayyah sejak khalifah pertamanya Muawiyah itu sudah melakukan hal-hal yang seperti itu. Mereka menghabisi lawannya. Ya, menghabisi lawannya meskipun sesama muslim. Loh, sesama muslim kok lalu dihabisi kan enggak, kalau menurut logika wahyu enggak mungkin itu. Karena menurut wahyu membunuh orang itu tidak boleh. Membunuh anak tidak boleh, membunuh dirinya sendiri juga tidak boleh. Itu tiga ayat ya, 3 larangan disebutkan dalam Al-Qur'an. La taqtulu auladakum min imlaq, yang pertama. Yang kedua, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga, wala taqtulu anfusakum. Lalu yang penjelasannya, siapa yang membunuh seseorang sama dengan membunuh semua manusia. Itu dalam ayat yang lain dijelaskan seperti itu ini. Begitu juga kalau orang menghidupkan seseorang samanya dengan dia menghidupkan semua manusia ini. Nah sekarang kejadian misalnya kasus perang Jamal dan perang Siffin yang terjadi di masih zaman Khalifah Ali ya. Yang menewaskan perang Jamal itu 10-an ribu orang ya. Itu sesama muslim dari kubu Aisyah dan dari kubu Ali. Sesama muslim. Kan sebuah penyimpangan itu ya, penyimpangan ini. Sehingga ketika dilakukan analisis terhadap kejadian tersebut, ya kesimpulannya sederhana. Ya memang orang-orang tersebut sudah meninggalkan Al-Quran. Kesimpulannya seperti itu. Misalnya yang dilakukan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif, kesimpulannya seperti itu. Nah lalu orang bertanya lagi, gimana mungkin Aisyah itu adalah istri Rasulullah, orang yang sangat paham akan Islam ini. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah yang juga sangat paham tentang Islam ini. Kok bisa melakukan hal seperti itu? Mana mungkin ini? Nah, kalau orang itu tidak mau mengakui realitas kejadian perang Jamal dan perang Siffin, ya sebenarnya orang itu nggak mau tahu. Padahal realitas itu ada dalam sejarah ini. Yang itu dipicu oleh kesalahpahaman sahabat terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ya tentu kesalahpahaman itu juga ada pintu yang dibuka oleh Utsman bin Affan itu sendiri. Kalau saya baca dalam sejarahnya, ya fitnah yang terjadi atau yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan adalah karena Utsman bin Affan dituduh melakukan nepotisme, yaitu penggantian gubernur Mesir dengan dari kerabatnya. Dan prosesnya itu dengan menggunakan surat yang distempel oleh Utsman bin Affan, dikirim ke gubernur Mesir melalui utusan. Tetapi surat itu sebenarnya bukan dari Utsman bin Affan, tetapi dari orang-orang yang ingin menghabisi
Utsman bin Affan. Walaupun Utsman bin Affan itu juga dari kelompoknya. Nah, ini ada satu hal yang penting ya. Dalam dalam sejarah ya, orang yang tidak mendasarkan kehidupannya dengan iman itu tidak segan-segan untuk menghabisi kawannya sendiri ini. Itu bisa dicek satu persatu ya. Ada kisah nyata yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz. Itu juga masih khalifah di Bani Umayyah ini. Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah ke-8 dari Bani Umayyah ini. Dia diangkat jadi khalifah tahun 99 Hijriah dan meninggal tahun 101 Hijriah ini. Jadi hanya 3 tahun. Nih. 3 tahun menjadi khalifah, dia meninggal itu kan diracun. Yang meracun adalah calon penggantinya sendiri, dari kerabatnya juga ini. Meracun kerabatnya sendiri itu kalau didasari keimanan nggak mungkin itu dilakukan. Jangankan kerabatnya sendiri, orang lain pun juga nilainya sama bagi orang beriman. Orang beriman itu ya dalam bahasa hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam hadis yang lain juga dikatakan hal-hal yang seperti itu, bahwa seorang tidak menjadi beriman sehingga dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi iman kalau masuk dalam dirinya, memang lalu muncul sebuah kesadaran bahwa memandang orang lain harus seperti memandang dirinya sendiri. Kalau orang lain butuh makan, kita butuh makan, ya kita bisa makan, kita punya lebih, orang lain kurang, ya kita harus membantu. Kalau tidak ya iman dipertanyakan ya. Iman dipertanyakan ini. Sehingga dalam ayat dikatakan kalian juga tidak bisa mencapai derajat kebaikan sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Ya, dalam surat Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Ya, di sini Allah bilang lan itu artinya tidak buat selamanya, alias mustahil. Mustahil kalian bisa meraih derajat albir, derajat kebaikan. Ya, sebenarnya kata-kata sempurna tidak ada di situ ya. Kebaikan sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Nah, albir itu oleh Allah dijelaskan di dalam ayat yang lain. Ternyata yang namanya albir itu adalah al-muttaqun. Derajat kebaikan di situ maksudnya adalah takwa, yang merupakan tujuan dari diturunkannya wahyu, dan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Coba ayat Al-Baqarah 177 ini. Itu definisi albir atau kandungan albir ya. Dan lalu diberi kesimpulan di akhir ini. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ayat ini menjelaskan sebenarnya albir yang disebutkan dalam Ali Imran 92 itu dijelaskan albir itu memang kandungannya iman, lalu dilanjutkan dengan amal. Amal itu ada dua, amal yang bersifat syukur dan bersifat sabar. Syukur kaitannya dengan ketaatan, ya sabar kaitannya dengan hal-hal yang tidak disukai. Nah, amal yang sifatnya kaitan dengan syukur misalnya di sini adalah memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada yatim, kepada miskin, ya, kepada ibnu sabil, sa'il dan rikob, ya. Menegakkan salat, bayar zakat. Zakat bukan infak loh ya, bukan infak, berbeda ini ya. Tapi disebutkan semua wa'atal malang ala hubbihi dawil kurba, ada juga wa'ataz zakah. Menepati janji manakala berjanji, ini dalam urusan bermuamalah ya. Wasabirina fil ba'sa wad dara wa hinal ba's, dan bersabar dalam berbagai kondisi. Di akhirnya disimpulkan itulah orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar iman, syukur dan sabarnya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi albir adalah orang bertakwa. Kalau puasa ya, kita sebentar lagi puasa, kemudian dalam ayat puasa dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, bertakwa itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi itu merupakan tujuan hidup selama orang hidup di dunia. Ya, kita harus bertakwa di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Nah, kembali ke persoalan kepemilikannya. Ketika orang memiliki, lalu muncul berbagai macam situasi turunannya. Misalnya karena dia kaya, lalu dia merasa dirinya tenang. Jadi tenang karena kaya itu juga bagian dari akibat ya, akibat orang yang merasa memiliki ini. Nah, tetapi di sana ada banyak orang yang tidak seperti dirinya. Mereka banyak yang miskin, itu lalu otomatis muncul juga di benak pikirannya, kalau saya kaya lalu saya merasa tenang, berarti mereka yang miskin tidak tenang. Dan ketidaktenangan itu bisa diteliti, bisa dilihat. Ya, mereka gundah karena mau makan nggak ada makanan. Ya, tentu kalau mereka bisa makan tidak akan melakukan hal-hal yang tercela. Tapi karena mereka tidak makan, lalu mereka melakukan hal yang tercela ini, seperti merampok, ya, mencuri. Pinjam dengan maksud tidak mengembalikan, seperti itu kan muncul
ya akan muncul ini. Karena dalam batin mereka, ya memang orang itu harus berbagi kok. Ya harus berbagi. Kalau berbaginya dengan cara saya pinjam, walaupun saya nanti tidak akan mengembalikan, ya pinjam itu sendiri, walaupun ditulis nanti akan mengembalikan tanggal sekian bulan ini, tahun ini misalnya ya. Ya itu hanya dalam bentuk tulisan saja. Makanya lalu ketika orang-orang agamawan, ya kalau di Eropa di agama Kristiani ya, dia menumpuk kekayaannya begitu banyak, lalu kebanyakan orang itu hidup miskin, ya kemudian mereka dikompori ya, supaya melakukan demonstrasi melawan kaum kaya, ya maka kaum si kaya lalu mereka berantakan ya hidupnya karena dilawan oleh mayoritas ini. Sehingga kaum kapitalis ya yang berkembang di Eropa, di Amerika kemudian dilawan dengan kaum sosialis nih. Ya rakyat umum karena memperhatikan sejarah bagaimana proses kehidupan mereka dari awal sampai akhir, tahu kalau yang namanya kelompok si kaya, ya itu kelompok yang penguasa gereja itu. Yang menindas rakyatnya, mereka disuruh bekerja, bertani, hasilnya diambil oleh mereka. Ya itu bisa dibaca dalam sejarah peradaban barat ya, bagaimana Eropa mengalami perlawanan terhadap abad pertengahan ya, di abad 17-18, lalu muncullah Renaissance ya, kemudian muncullah humanisme yang bertahan hingga sekarang ini. Yang humanisme kalau disederhanakan, dibahasakan dalam bahasa kita, humanisme adalah sebuah paham yang dibuat oleh kaum humanis yang menyatakan bahwa mereka bisa hidup bahagia tanpa agama, tanpa wahyu. Ini. Sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada akhirat, tidak perlu percaya ada surga dan neraka ini. Itulah kaum humanis. Kalau humanisme dalam arti memanusiakan manusia, iya. Islam setuju seperti itu. Tapi kalau sudah humanis, kaum humanis beranggapan bahwa mereka bisa bahagia ya tanpa beriman kepada Allah, tanpa agama, ya itu lalu jadi tidak bisa diterima kesimpulan tersebut ini. Humanisme itu memanusiakan manusia, karena humanisme muncul sebagai sebuah anggapan bahwa manusia adalah makhluk tertinggi derajatnya dibandingkan makhluk yang lain, dan oleh karena itu manusia harus menentukan nasibnya sendiri, tidak perlu ditentukan oleh Tuhan, oleh takdir misalnya ini, tidak perlu itu. Dan humanisme inilah yang membawa kemajuan di Eropa dalam hal sains dan teknologi ini. Kita juga perlu mengambil sisi positif dari kaum humanisme ya, kaum humanis nih, yang memang secara real mereka dengan tidak percaya kepada wahyu itu lalu merasa bebas mengeksplorasi dunia manapun yang mereka inginkan. Nah, tentu eksplorasi yang diwujudkan dalam dengan menggunakan metode trial and error ya, coba salah, itu mereka menemukan yang benar. Tapi ada juga kesalahan-kesalahan yang dianggap benar, yang akan bisa diketahui kesalahannya hanya dalam waktu yang lama. Ya, misalnya di barat yang humanis tadi ya, mereka menyepakati
hubungan bebas, free sex, ya. Itu sebagai sebuah hak asasi manusia kata mereka ini. Yaitu bebas orang berbuat seks di mana aja, mereka tidak melarang ya. Sebagai sebuah kesepakatan ini. Nah, ini kalau dilihat sepintas mungkin belum begitu ketahuan akibatnya nih. Tapi nanti kalau sudah dalam waktu 1 generasi, 2 generasi, 1 abad, 2 abad, 3 abad baru akan kelihatan. Ya, nikah tanpa memerhatikan jauh dekatnya kerabat itu juga akan berakibat. Nah, bahwa mereka mempertahankan kebebasan, saya setuju, ya, saya setuju bahwa kebebasan perlu dipertahankan ini. Tetapi jangan sampai lalu kebebasannya tidak dikembangkan secara matang ya. Kebebasan yang tidak dikembangkan secara matang itu ya tidak memperhatikan peran Tuhan melalui agama, ya, melalui wahyu. Karena yang membedakan manusia beragama dan tidak beragama ya wahyu. Ya, tentu wahyu yang dimasukkan adalah wahyu yang otentik memang dari Allah ini. Yang menurut para ahli sejarah ya, wahyu yang otentik itu Al-Qur'an. Ya, sementara wahyu yang lain itu sudah mengalami distorsi ya. Sudah ada penetrasi ajaran-ajaran dari luar dimasukkan kemudian dianggap sebagai wahyu, padahal itu bukan wahyu. Ya, bahasa Al-Qur'annya yuharrifunal kalima am mawadhihi. Mereka telah mengotak-atik wahyu firman Allah dari tempat yang sesungguhnya. Jadi mungkin ada disingkirkan, tidak ada dimasukkan, ditambahkan ini. Ya, karena yang menyebut yuharifunal kalim amma mawadhihi, komentar Allah terhadap mereka itu adalah Allah. Tentu bagi orang yang percaya bahwa Allah itu tidak mungkin dusta, ya kita percaya ya, kita percaya ini. Coba dibaca ayatnya nih. Surat Al-Baqarah ayat 75. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Ya, mereka di sini atau segolongan dari mereka itu adalah Yahudi ya. Yahudi itu adalah umat yang kedatangan Musa dan Isa. Ya, yang sekarang menjadi umat Yahudi di Israel dan umat Kristiani yang menyebar ke seluruh dunia ini. Sehingga di dalam kitab Taurat yang sekarang sampai ke tangan kita dan juga Injil yang sampai ke tangan kita, itu betul-betul sudah mereka lakukan tahrif. Bukti yang paling sederhana, yang sangat konkret adalah kalau Allah menurunkan wahyu itu menggunakan bahasa kaumnya. Kalau Bani Israel diutus Musa dan Isa, tentu Musa dan Isa juga menggunakan bahasa kaumnya. Wahyu yang diturunkan juga dengan menggunakan bahasa kaumnya. Tapi yang sampai ke tangan kita sudah berbahasa Indonesia. Taurat atau Perjanjian Lama sudah berbahasa Indonesia, Injil juga sudah berbahasa Indonesia. Itu sudah tahrif ya, sudah tahrif ini. Sehingga Al-Qur'an
Tidak boleh itu dilakukan hal yang sama seperti itu. Yaitu hanya disampaikan terjemahannya saja ini. Terjemahannya enggak boleh ini. Jadi harus ada teks aslinya disertakan di situ baru terjemahannya. Sehingga terjemahan antara satu dan yang lain sangat mungkin berbeda. Sebagai sebuah pemahaman tidak apa-apa. Bukan suatu kesalahan, bukan juga dimaksudkan untuk mengubah wahyu, karena aslinya tetap diakui di situ. Bahwa orang lain berhak membacanya lalu dengan mungkin pemahaman yang berbeda. Nah, hal-hal yang tidak bisa diterima oleh nalar itulah yang menyebabkan umat Kristiani dilawan oleh sebagian yang lain. Nah, kalau umat Yahudi itu dalam sejarahnya itu bukan agama misi. Bukan agama misi, hanya bukan agama yang didakwahkan kepada orang lain. Yahudi hanya mengakui umat yang keturunan dari Yahudi. Jadi tidak ada Yahudiisasi, itu enggak ada ini. Nah, tapi kalau dalam Kristen ada, Kristenisasi itu ada. Tapi kalau Yahudiisasi enggak ada ini. Karena memang tidak menghendaki orang lain masuk agama Yahudi. Itu watak asli bahasa agama Yahudi seperti itu. Walaupun orang Yahudi, orang Kristen, orang Yahudi ya asal mulanya Kristen itu ya umatnya Nabi Isa yang waktu itu adalah Bani Israel. Tapi karena ada perintah untuk menyebarluaskan ajaran Isa ke seluruh dunia, maka lalu dikatakan sebagai agama misi. Kalau Al-Quran, Islam itu jelas agama misi, memang harus disebarluaskan ini. Sehingga agama yang besar ya agama Kristiani dan agama Islam memang itu agama yang besar ya. Ya mungkin untuk sementara ini mayoritas Kristiani, Islam mungkin nomor 2. Ya. Tapi bukan berarti nomor 2 dia pengaruhnya kecil hati, juga tidak ya, karena itu ada banyak faktor sejarah yang melingkupinya ini. Kembali ke persoalan kepemilikan. Ketika kepemilikan itu ada, orang merasa miliki, ini milikku ya, milikku lebih banyak daripada milik mereka. Lalu dirinya merasa lebih tenang atau lebih bangga dibandingkan mereka ini. Sebenarnya secara umum itu ya normal saja. Orang yang punya harta banyak dia tenang, normal. Orang yang punya harta sedikit dia tidak tenang, normal ini. Tapi kalau dipandang dari segi agama, itu keduanya enggak normal. Enggak normal. Yang kaya tenang, bangga, itu juga enggak normal. Yang miskin gundah, artinya itu juga enggak normal. Nah, ketidaknormal ini muncul karena mereka ini yang kaya mengakui adanya kepemilikan, yang miskin juga mengakui adanya kepemilikan. Tapi kalau keduanya tidak mengakui adanya kepemilikan, alias semua adalah milik Allah, sebenarnya mereka sudah dalam situasi yang sama, yaitu merasa dirinya sebagai hamba. Yang namanya hamba, budak, memang orang yang tidak punya apa-apa. Kalau masih punya, yang namanya bukan budak. Oleh karena itu bagi orang beriman, sebutan Abdullah lebih pantas untuk menjadi kaca, cermin buat kita ini, bahwa kita adalah orang beriman ini. Yang namanya Abdullah itu adalah budak Allah. Ya, bahasa halusnya hamba, bahasa kasarnya budak ini. Ya. Tapi jangan lalu orang meremehkan sebutan Abdullah, karena dalam penjelasan yang lain justru hanya dengan Abdullah itulah lalu dia bisa mencapai apa yang namanya menjadi orang yang merdeka atau hurriyah ini, atau al-hur, ya, orang merdeka ini. Sehingga para ahli
ya tidak terlalu tidak terlalu tersinggung dengan sebutan budak, ya, juga tidak terlalu bangga dengan sebutan merdeka, juga tidak ini, karena sebenarnya itu sama saja. Sama halnya dengan orang memberi. Bagi orang beriman, wah itu memberi dirinya sendiri kok. Ya, makanya dia tidak tersinggung. Tidak tersinggung. Orang dia menghabiskan hartanya untuk fisabilillah, ya dia tidak tersinggung karena itulah yang diinginkan oleh orang yang beriman ini. Nah, memiliki kesadaran bahwa si kaya bangga karena kekayaannya itu sebenarnya tidak normal. Sebagaimana miskin, ya, miskin kemudian mereka tidak tenang, sebenarnya mereka juga dalam keadaan yang tidak normal, ya. Ini perlu kita sadari, perlu kita wujudkan dalam bentuk tingkah laku. Dan menyadarkan si miskin dan si kaya bahwa kepemilikan itu tidak layak, itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Itu harus diadakan sosialisasi melalui taklim, ya, seperti ini. Ini dalam rangka untuk sosialisasi. Coba aja dalam sejarah ada pernah, ya, diriwayatkan ada 10 orang sahabat menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, itu ada dalam buku yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh, ya, judulnya Syiah, ya, dalam buku judulnya Syiah ini. Mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Nah, itu pertanyaannya nih. Ternyata Ali bin Abi Thalib satu persatu pertanyaan dari 10 orang itu dijawab dengan jawaban yang berbeda, tapi semuanya benar jawabannya ini. Kata Ali, lebih utama ilmu daripada harta. Mengapa? Karena orang yang punya harta, dia harus memelihara hartanya. Tapi orang punya ilmu, ilmulah yang akan memelihara pemiliknya. Sehingga semakin banyak harta, orang cenderung lalu mengurus hartanya. Sehingga dia perlu mengangkat pengawas atau pencatat atau direktur atau apa, ya, yang bisa ngurus harta itu. Tapi tetap saja, ya, orang yang merasa memiliki itu biasanya lalu cenderung untuk mengurus. Tidak bisa tidak ini. Kalau toh punya direktur, punya pembantu-pembantu, ya, yang menulis atau yang mengawasi, itu juga terus dikontrol. Dalam kurun waktu tentu dikontrol ini. Bulan ini, bulan depan, tahun depan itu dikontrol. Ya, mengalami kenaikan atau tidak, atau mengalami penurunan ini. Ya, kalau mengalami penurunan nanti akan diberhentikan, ya. Nih, kalau mengalami kenaikan, ya mungkin dipertahankan ini. Nah, tapi juga mungkin ada juga yang modelnya tercatat naik, tapi sebenarnya realitasnya menurun. Ada sales, ya, sales kalau dalam akad perjanjiannya, kalau kamu sehari bisa menjual sekian barang, kamu akan dinaikkan derajatnya, ya. Ternyata dia jual bukanlah dijual satu persatu kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi diborong itu loh. Diborong orang lain, siapa yang memborong? Diborong dirinya sendiri itu loh. Lalu laporannya terjual semua ini, dia naik ini nih. Nah, ini yang model-model seperti itu juga ada, ya, model-model dusta, ya. Tetap saja akan ketahuan yang seperti itu ini nih. Pernah, ya, adik saya yang paling kecil kan dulu pernah jadi, ya, kerja di sales, ya. Dia bercerita, ya, bagaimana dia
membuat laporan ya, laporan. Ternyata laporannya juga dia kerjasama dengan orang-orang lain ini. Misalnya yang di toko ya, misalnya sabun ini jual ini. Supaya sabunnya ini laku, sabun-sabun yang lain itu disimpan itu loh. Kerjasama ini tolong disimpan. Nah, otomatis orang mau cari sabun yang ada ya itu, ya sudah dibeli itu. Yang lain nggak laku disimpan kok. Nah, model-model kerja seperti itu juga banyak dilakukan orang itu ya. Dia menyangka kalau perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang menguntungkan ini, padahal itu ya merugikan ya. Kalau orang itu ingin terbuka, ingin bersaing terbuka, ya sudah. Yang diajukan bukan tindakan seperti itu, tetapi yang ditawarkan adalah kualitas. Biar masyarakatnya sendiri yang menilai, bisa pakai ini, pakai itu ya. Ternyata yang baik ini nanti akan diulang. Itu yang bisa bertahan ini. Sehingga orang yang bersaing dengan menggunakan kualitas itu cenderung lebih bertahan. Nah, kalau bisa bertahan, itu yang kalau dalam bahasanya Charles Darwin itu dia mengatakan bahwa daya tahan hidup atau survive ya itu adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan. Kalau orang mampu beradaptasi dengan perubahan, dia bisa bertahan ya, bisa survive ini. Kalau nggak punya daya tahan untuk beradaptasi, biasanya langsung tersapu habis itu ya. Silakan, masih ada waktu 15 menit kalau ada yang mau berkomentar. Iya. Semakin kesini ini seringkali begini, pendapat yang dulu ya tahun 80-an 90-an itu udah yang misalnya begini, agama itu urusan pribadi, agama itu bukan urusan umum, agama itu bukan urusan institusi, agama itu bukan urusan pribadi. Sejenis-jenis itu banyak pendapat seperti itu. Nah, padahal kan yang namanya hidup ini ya hidup sendirian, ada hidup berkeluarga, ada hidup bermasyarakat, ada hidup by sistem. Sistem itu kan ada sistem di kehidupan kebersamaan di kampung, tingkat RT, RW, tingkat dukuh, kelurahan, terus itu kan sampai ke pemerintahan daerah dengan pusat. Institusi juga begitu kan di lembaga-lembaga itu yang tak terhingga banyaknya ini. Nah, kalau Allah merintahkan itu ya udkhulu fi silmi kafah. Jadi berislam itu secara totalitas atau KB itu kan tidak ada yang tersisa. Kalau apa itu si wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Hidupnya yang pokok kan satu, menghambakan diri pada Allah. Kemudian muncul istilah agama ki ning masjid wae, ora usah digawa nyangkut kerja. Agama ki ning pengajian wae, ora usah digawa nyang kantor. Jadi agama itu urusan pribadi aja, nggak usah kalau memilih pemimpin itu dihubung-hubungin di agama gitu. Nah, kemudian sekarang yang mulai marak para ilmuwan muslim yang luar biasa, banyak tokoh-tokoh Islam mengatakan ya politik jangan dibawa ke agama, politik jangan dibawa ke Islam. Nah, kalau milih pemimpin ora usah dihubungke di Islam. Nah, itu bukan keluar dari orang tidak Islam, itu dari tokoh-tokoh muslim semua. Ini terus-menerus semakin kesini semakin jelas kesenjangan antara orang Islam dengan tuntunan Allah dan Rasul, dengan kitab sucinya gitu. Yang seharusnya hidup ini totalitas tuntunan Allah dan Rasul, tapi hampir semuanya dikecualikan. Dikecualikan, tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul itu.
Nah, gejala seperti ini kira-kira sebabnya apa ya? Sebabnya kok bisa jadi begini dan merasa yang begitu sangat Islami gitu. Islam seharusnya begitu gitu. Nah, gejala itu semakin masif, semakin merata. Misalkan tuntunan Allah dan Rasul itu tidak perlu diterapkan dalam kehidupan. Nah, begitu gitu. Ya, kalau menurut saya yang itu faktor sejarah. Faktor sejarah ya. Yang dialami oleh Rasulullah itu juga faktor sejarah. Apalagi yang dikerjakan oleh Rasulullah itu adalah yang ideal, yang diidealkan oleh Al-Quran, juga belum tentu. Walaupun Rasulullah dikatakan sebagai uswah hasanah ya. Tapi apa hasanah itu sama halnya dengan yang diidealkan? Belum tentu. Karena tidak mungkin yang diinginkan oleh Rasulullah itu berbeda dengan yang diinginkan oleh Al-Quran. Saya berikan contoh aja misalnya ini ya. Kalau kita tanya Rasulullah itu berpoligami enggak nih? Itu fakta sejarah menunjukkan dia berpoligami ini. Itu fakta sejarah ini. Sehingga hadis-hadisnya pun banyak yang meriwayatkan ya. Ya Rasulullah misalnya dalam satu riwayat istrinya 9 ya, dalam riwayat yang lain 11, dalam riwayat yang lain 13 misalnya nih. Ya berbeda-beda apa namanya? Riwayat itu hal yang wajar saja karena memang yang meriwayatkan itu sendiri juga bergantung pada kesadaran tentang fakta yang dia peroleh nih. Tapi semua sejarawan Muslim ya itu mengakui bahwa Rasulullah memang berpoligami ini. Sekarang kalau kita lihat apakah Al-Quran mengidealkan poligami? Ternyata Al-Quran memberitahu bukan yang ideal, yang berpoligami itu bukan yang ideal ini. Karena sebutan ya berpoligamilah itu ketika ada syarat terpenuhi yaitu bisa berlaku adil ini. Dan itu para ahli feminis menjelaskan bahwa situasi seperti itu memang mengendaki solusi sosial ya dengan cara poligami. Mungkin karena terjadi peperangan ya sehingga banyak laki-laki yang terbunuh. Nah, di samping pada zaman Rasulullah memang tradisinya atau budaya patriarkat, budaya di mana laki-laki mendominasi, dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Itu Ahmad Shalabi menjelaskan dalam masyarakat Islam ya dengan bagus ya bagaimana kondisi jahiliyah dengan kondisi Islam yang diinginkan ini. Nah, memperbaiki masyarakat tidak bisa lalu seperti balik telapak tangan dari jelek menjadi baik, tidak bisa. Yang membutuhkan masa transisi, pergeseran nilai secara bertahap. Itu dalam biologi orang, misalnya orang yang sudah terlanjur biasa minum minuman ya, kan sudah unsur-unsur minuman sudah ada dalam tubuhnya. Untuk bisa kembali normal butuh waktu sangat lama. Nah, sangat lama ini masa transisi. Makanannya itu harus yang dimasukkan harus yang betul-betul menyehatkan, minumannya sehat, makannya sehat, baru nanti bekas-bekas yang tersimpan dalam tubuhnya akan keluar pelan-pelan, butuh waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ya. Nah, setelah itu baru dia akan kembali normal. Kalau bukan bagian yang paling inti itu dirusakkan, ya bisa kembali normal ya. Tapi kalau tidak, ya
Mesti ada masalah yang mendasar kenapa lalu tidak bisa ini. Karena ketika orang sudah terlanjur ketagihan ini biasanya lalu ya akan dipenuhi dengan bebasnya, karena sebenarnya setiap orang itu hidup bebas sebenarnya ini. Ibaratnya puasa ya, orang berpuasa. Puasa agama mengajarkan jangan makan, jangan minum saat setelah terbit matahari sampai terbenam matahari misalnya ini. Tapi siapa yang bisa melarang ketika orang yang dikatakan berpuasa itu masuk kamar, dia minum, dia makan, kemudian setelah kenyang dia keluar? Siapa yang bisa melarang? Kan gak ada yang bisa melarang itu. Jadi sebenarnya setiap manusia aslinya adalah bebas. Bebas ini. Makanya orang berpuasa, ya dia memang menahan diri. Puasa itu sendiri artinya menahan. Ya, as-shaum al-imsak. Menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dalam waktu tertentu. Mengapa perlu menahan diri? Ya memang jiwa ini perlu dilatih. Kalau apa-apa itu harus keturutan. Kalau dia nggak keturutan, dia akan stres sendiri. Nah, ketika orang bisa menahan diri, ketika dia menahan diri, bukan untuk membuat dirinya tidak merdeka kok. Nah, dulu pernah juga saya singgung, merdeka itu tidak hanya di dunia loh ya, tapi hendaknya juga terus berlanjut sampai di akhirat ini. Jadi kembali ke yang disampaikan Prof. Tris ya, kok semakin banyak juga ulama-ulama yang beranggapan bahwa ya agama jangan dicampur adukkan dengan kehidupan publik misalnya nih ya. Yang saya ikuti misalnya dari kelompoknya Budi Munawwarahman ya, itu misalnya pemikirannya Lutfi Asy-Syaukani ya, dia begitu. Walaupun dia pemikir Muslim ya, tapi dia menjadi pendukung cara berpikir sekuler ini. Ya bahwa itu sebagai sebuah hak asasi manusia, monggo-monggo saja ini. Tapi saya punya kerangka berpikir yang saya bangun dari Al-Quran yang menyatakan bahwa semua makhluk diatur oleh Allah. Entah orang itu beriman atau tak beriman, sama-sama diatur oleh Allah. Dan ujung-ujungnya orang yang bisa memegang kesadaran bahwa dirinya diatur oleh Allah dan dia mengikuti aturan Allah, itulah yang lebih beruntung. Apa kalau lalu nggak beriman, nggak diatur oleh Allah, tetap diatur. Orang-orang yang ateis tetap tunduk kepada hukum Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang akan mengalami kematian juga akan mati. Kalau dia jadi pemimpin ya otoriter, tidak mau memperhatikan rakyatnya, juga dilawan oleh rakyatnya. Itu sudah menjadi hukum, ya orang menyebabnya hukum alam kalau di baratnya. Nah, menurut saya, ini mohon maaf ya kalau saya menggunakan istilah yang memang tidak enak ya. Menurut saya orang yang tidak bisa mengaplikasikan ajaran wahyu dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat atau bernegara ya, itu menurut saya ya tergolong orang bodoh ya, tergolong orang bodoh ini. Jadi otaknya ya tidak cerdas kalau dalam bahasa Al-Quran ya, karena dia menganggap sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki ini. Apa lalu kalau ini kehendak Allah kemudian membuat kita menjadi tidak merdeka? Kan tidak. Itu bisa dijelaskan kok. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Itu diberi
dijelaskan dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah ini. Sehingga seorang ilmuwan ya Mahmud Muhammad Toha dia menyatakan bahwa tujuan dari wahyu diturunkan adalah terbentuknya pribadi yang hurriyah al-mutlaqah, pribadi yang merdeka secara mutlak. Nah, Mahmud Muhammad Toha punya cara berpikir yang bagus ya. Dia mengatakan bahwa tujuan individu atau tujuan orang per orang ya sama dengan tujuan komunitas atau masyarakat ini. Sehingga sebutan kalau di kampus-kampus itu ada ketika wisuda itu ya, itu ada ikrar. Di antara ikrarnya yang saya baca, saya dengar ya, kalau nggak salah di sekitar nomor 5 atau nomor 4 ya. Atau nomor 3, pokoknya antara 3, 4, 5 itu ya. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi ini. Itu menurut pikirannya Mahmud Muhammad Toha itu nggak sesuai itu. Ya. Karena adanya kebersamaan, adanya masyarakat, adanya komunitas itu adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan individu, bukan untuk merusak atau merampas hak individu. Nah, kalau mendahulukan kepentingan negara atas kepentingan diri dan golongannya, itu kan namanya kepentingan negara merampas kepentingan individu atau golongan ini. Dan itu dijelaskan dengan sangat bagus, dengan logika yang sangat matang dalam bukunya Risalah Ats-Tsaniyah. Risalah Ats-Tsaniyah diterjemahkan oleh dosen UIN Khairun Nahdliyin yang dulu pernah ngisi Minggu Pagi di sini ya, untuk bahasa Arab dulu ya. Judulnya Arus Balik Syariah, judul terjemahannya. Jadi beda sekali dengan judul aslinya ya. Ya, tapi dia sebagai tokoh pemikir Muslim yang saya kira dia punya masyarakat masa depan ya. Artinya mungkin pemikirannya untuk sama saat itu dan saat sekarang itu belum bisa diterima ya, karena memang membutuhkan kecerdasan yang lebih tinggi untuk bisa menerima pikiran dia ini ya. Samanya dengan pemikirannya Muhammad Abduh yang disederhanakan menjadi al-musawah bainan nas ya, persamaan di antara manusia, oleh umat Islam juga ditolak. Ya, baru 30 tahun kemudian bisa diterima. Bahkan di kalangan kelompok Sayyid atau kelompok Habib Syarifah ya, itu al-musawah bainan nas tetap ditolak hingga hari ini. Sehingga lalu mereka beranggapan bahwa yang namanya kelompok Sayyid memang kelompok manusia, kelompok elit ya, kelompok kelas pertama. Yang non Sayyid itu dianggap kelompok 2, kelompok ya bawah ini. Padahal Muhammad Abduh itu membangun ya ideologinya al-musawah bainan nas itu di atas Al-Qur'an, yaitu in akramakum indallahi atqakum. Perbedaan hanya karena kelebih utamaan dalam hal takwa. Yang itu bisa dilakukan oleh siapa saja, sehingga setiap orang terbuka ya, punya akses untuk menjadi orang yang lebih bertakwa daripada yang lain ini. Jadi itu soal faktor sejarah, karena yang di mainstreamkan itu adalah kisah-kisah penyimpangan ya, yang dianggap baik tapi sebenarnya menyimpang. Yang kalau kita mau menganggap Islam kok standarnya itu adalah misalnya ya produk sejarah yang dikatakan zaman keemasan, menurut saya nggak cocok ya. Kalau kita ingin bangun
yang ideal ya dasarnya harus Al-Quran, bukan zaman Al-Ma'mun, Harun Ar-Rasyid. Wah itu kalau kita baca sejarahnya, ya Al-Ma'mun itu justru yang melakukan Al-Mihnah Al-Kubra. Wah itu sebuah kejadian yang sangat memilukan ya umat Islam ini. Ada ulama ya di zaman oleh Al-Ma'mun itu dilakukan screening, siapa yang tidak mengakui kemakhlukan Al-Quran itu dihukum mati itu. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal itu yang mati di penjara. Lalu ada lagi yang lain saya lupa namanya ya, ada dua yang lain. Nah yang kedua ini itu dibantai ya atas perintah khalifah, kemudian badannya ya tubuhnya itu dipajang di apa nih, di gapura masuk kota itu loh, dipajang berapa lama, 6 tahun. Coba Anda bayangkan ini, untuk menggambarkan bahwa orang yang punya keyakinan seperti ini akan punya nasib yang sama ini. Itu zaman Al-Ma'mun ya, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq. Itu tiga apa namanya pemerintahan Mu'tazilah ini. Zaman Harun Ar-Rasyid juga seperti itu. Imam Syafi'i punya murid banyak yang dinamakan kelompok Alawiyin, itu dibantai semua, itu ditangkapi karena masuk bisikan kepada Harun Ar-Rasyid bahwa Imam Syafi'i ini mengumpulkan murid-muridnya karena ingin merebut kekuasaan Harun Ar-Rasyid ini. Disukan ya bisikan seperti itu. Akhirnya apa? Kalau khalifah tidak ingin ini terjadi, ya mereka harus dihadapi. Nah, lalu diperintahkan kepada gubernur untuk menangkapi murid-muridnya Imam Syafi'i. Itu dibantai satu persatu di hadapan khalifah. Ya, sampai terakhir gilirannya Imam Syafi'i. Karena dia menyaksikan murid-muridnya dibegitukan, lalu dia ketika dipanggil dia salam, ya assalamualaikum wabarakatuh itu. Ar-Rasyid dia bilang, loh ini kok ada orang mengucapkan salam kok tidak ada warahmatullahnya ini. Nah akhirnya dia berkomentar, ya habis kalau khalifah sudah tidak lagi melindungi rakyatnya, kasih sayang kepada rakyatnya, ya memang tidak berhak untuk mendapatkan doa itu. Oh begitu ya ini. Nah karena tujuan khalifah itu adalah menghabisi pengikutnya sudah dihabisi, ya sudah cukup. Sehingga dilepaskannya Imam Syafi'i tidak dibunuh itu bukan karena apa namanya dia tidak memusuhinya, tapi karena sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Itu ditulis dalam Al-Ya, dalam karya Imam Syafi'i, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia udah ini ya. Bisa dibaca di juz pertama. Bagaimana kejamnya pemerintah itu. Monggo. Jadi kita mesti harus tahu sejarah-sejarah yang seperti itu supaya kita tidak terlalu mengagung-agungkan hasilnya yang kelihatannya positif, tapi sebenarnya dibangun di atas. Kalau saya menyederhanakan materialisme berbaju agama. Ya. Jadi ketika khalifah dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Utsmaniyah itu sebenarnya materialis berbaju agama ini. Ya kalau tuh agama itu berkembang itu hanya berkembang dalam konteks dia terkendali itu loh. Yang tadi namanya agama itu ya sholat di masjid. Agama itu ya bukan politik, bukan apa itu loh. Itu bahasa-bahasa yang dikembangkan seperti itu. Sehingga politik identitas itu ditolak. Itu bahasa lain daripada materialisme berbaju agama.
yang umumnya masih beredar di Indonesia ini ya, atau di dunia Islam pada umumnya ini, sampai sekarang masih ada, yang juga mungkin kita atau mungkin terlibat ya, itu adalah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya nih. Sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di NU dipakai, di Muhammadiyah dipakai ini. Padahal itu sama, menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah sama dengan menolak yang lain. Pasti menolak Mu'tazilah, menolak Syiah, menolak yang lain itu. Itu sama ya, sama itu. Itu materialisme berbaju agama. Ya semua teologi dalam Islam kalau dianggap sebagai ini paling benar, itu dia sudah menjadi korban ini. Kalau udah paling benar, yang lain akan dilawan. Ya. Berbahaya sekali itu. Kalau itu sebagai sebuah fakta bahwa manusia punya kemampuan berbeda-beda, lalu dia pilih, oh sudah saya pilih Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak apa-apa. Oh saya pilih yang lain lagi, monggo saja. Tapi kalau dia katakan saya pilih ini yang paling benar, yang tidak seperti ini salah. Lalu muncul perlawanan pada kelompok lain. Akhirnya dia didomba oleh teologi tersebut ini. Sebagai sebuah fakta silakan aja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dianggap sebagai inilah yang paling bagus, madhab paling bagus, madhab Syafi'i misalnya ini. Kalau nggak Syafi'iyah tidak ini, berbahaya itu ya. Samanya dengan di zaman zaman Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan berikutnya. Karena pemahamannya yang dipaksakan ya, bahwa inilah pemahaman yang benar. Mu'tazilah menganggap Mu'tazilah yang paling benar ini. Kalau tidak Mu'tazilah musyrik, halal darahnya. Begitu. Akhirnya banyak ulama yang jadi korban oleh umat Islam itu sendiri loh. Kan tragis sekali itu. Jadi Quran pun memang bisa menjadi penyebab munculnya kekerasan seperti itu. Kalau menganggap bahwa ya pemahamannya sebagai pemahaman yang paling benar ini. Ya makanya saya sering menekankan bahwa pemahaman yang paling benar itu pasti hanya pemahaman Allah ini. Pemahaman manusia seluruhnya itu dalam himpunan yang sama. Itu pemahaman yang relatif yang bisa berkembang itu. Itu yang perlu diterapkan dalam diri kita ini. Karena kalau orang menganggap pemahaman yang paling benar, itu otomatis tersirat di situ bahwa pemahaman yang lain salah. Itu dalam bahasa yang lebih halus lagi, itu namanya ikrar perang terhadap lawannya. Orang yang berbeda paham ini. Pasti akan dilawan itu oleh orang mereka yang punya paham yang berbeda ini. Nah sini melawan, sana melawan, kok melawan? Ya, berarti sama itu. Dengan ini sama itu. Nah kalau sama, apa maknanya Islam rahmatan lil alamin ini? Berbeda itu sebuah hal yang wajar saja kok. Nanti kan orang akan diajari oleh hasil produknya pemikirannya sendiri. Kalau pemahamannya salah, atau menimbulkan problem, dia akan merevisi sendiri. Itu otomatis nanti akan dilakukan oleh masing-masing orang ini. Saya kira itu mungkin komentar saya terhadap yang disampaikan Prof. Tes ini. Ya, mari kita akhiri pertemuannya dengan baca hamdalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.